Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan bergabung kembali dengan channel YouTube Boom Sharing Gramatika. Cekidot. Baik teman-teman, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai al-i'rab. Baik di dalam kitab Jurumiyah bahwa pengertian al-i'rab yakni taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhon au taqdiron. Yakni yang disebut dengan al-i'rab yakni taghyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir suatu kalimat liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha, karena adanya beragam amil yang masuk ke dalamnya, lafdhon au taqdiron, baik secara lafaz maupun secara perkiraan. Al-i'rab terbagi ke dalam 4 bagian, yakni yang pertama ada ar-raf'u atau kita bahasakan i'rab rafa', yang kedua ada an-nasbu, kita bahasakan i'rab nasab atau nasab, yang ketiga ada al-khafdu, i'rab khafad. Di sini untuk khafad setara dengan al-jarru, jadi jar, jadi boleh khafad boleh jar. Dan yang keempat adalah al-jazmu, i'rab jazm. Adapun teman-teman, i'rab tersebut, 4 bagian tersebut terbagi ke dalam 2 bagian, yakni untuk i'rab untuk isim dan i'rab untuk fi'il. Untuk isim atau kata benda, maka i'rabnya adalah rofa, nasab, dan khafad. Sedangkan untuk fi'il, yakni rofa, nasab, dan jazm. Jadi untuk kalimat isim atau kata benda itu tidak menerima jazm, dan begitu pula untuk fi'il atau kata kerja tidak menerima i'rab khafad. Untuk memudahkan kita dalam mencerna dan memahami bahasa al-i'rab itu sendiri, maka kita akan menyampaikan bahwa ar-raf'u atau rafa' ciri utamanya adalah dhammah. Kemudian ada an-nasbu atau nasab, i'rab nasab, ciri utamanya adalah fathah. Kemudian ada al-khafdu atau al-jarru, ciri utamanya adalah al-kasroh. Dan al-jazmu, i'rab jazm, itu ciri utamanya adalah sukun. Maka mengapa tadi kita sampaikan bahwa i'rab rafa, nasab, dan khafad atau jar itu yakni diperuntukkan untuk kalimat isim atau kata benda. Dan untuk kalimat fi'il menerima 3 bagian juga sama, yakni rafa, nasab, dan jazm. Untuk isim rafa, nasab, khafad diingat, dan untuk fi'il maka rafa, nasab, dan jazm. Begitu ada sedikit perbedaan pada bahwa isim tidak menerima jazm dan fi'il tidak menerima khafad. Secara garis besar seperti itu. Maka ketika kita melihat bahwa di dalam suatu kalimat itu ada contohnya Zaidun doroba Zaidun amron, Zaid telah memukul Amr. Itu salah satu contoh bahwa Zaid itu sebagai fa'il, pelaku, dan doroba itu predikat, maka Zaidun itu dibaca dengan harkat dhammah, tanwin dhammah. Maka ciri rofaknya adalah dhammah, bukan tanwinnya tapi dhammah, itu ciri rofaknya dhammah, dikarenakan isim mufrad, isim yang menunjukkan satu, Zaid itu sendiri, dan berposisi sebagai fa'il. Untuk pembahasan isim mufrad dan jamak dan isim musanna nanti akan disampaikan pada video setelah al-i'rab. Kemudian di sana ada amron. Amron itu dengan fathah dikarenakan menjadi objek maf'ul bih. Nah, itu sekiranya contoh al-i'rab, pembahasan al-i'rab. Contoh doroba Zaidun amron. Mengapa Zaidun dibaca Zaidun? Mengapa amron dibaca amr? Nah, itu pembahasan yang akan kita sampaikan secara singkat pada video ini. Maka teman-teman jangan sampai ketinggalan video ini sampai akhir
video agar teman-teman tidak gagal paham dalam mencerna dan mudah memahami bahasa al-i'rab itu sendiri. Kemudian bahwa i'rab rafa, nasab, khafad dan jazm itu memiliki ciri-ciri yang lainnya. Yang tadi rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, khafad dengan kasrah, jazm dengan sukun, itu semua merupakan ciri utama masing-masing al-i'rab. Jadi sebagai ciri aslinya. Dan mengingat bahwa untuk memahami i'rab kita ingat saja ada dhammah, ada fathah, ada kasrah, ada sukun. Ada hubungannya dengan tajwid. Namun jangan kaget juga bahwa di sana seperti kalimat kasrah juga itu bisa menjadi bagian dari ciri nasab. Begitu pula karena ini merupakan perubahan ya, jadi satu ciri itu bisa terdapat di dalam ciri i'rab yang lain. Nah, di dalam kitab Jurumiyah ada pembahasannya masing-masing, namun saya bahasakan dengan bahasa saya sendiri. Bahwa dulu saya ketika mengaji itu ada kitab rangkuman dari i'rab disebut kitab Mu'robat. Nah, baik teman-teman, itu intermezzo semata bahwa kita di dalam al-i'rab rafa, nasab, khafad dan jazm itu memiliki ciri yang lainnya. Yani yang pertama ada rafa. Rafa memiliki 4 ciri, dengan ciri utamanya adalah dhammah, kemudian ciri yang lainnya adalah huruf waw, huruf alif dan subutun nun, tetapnya nun. Ada 4 ciri untuk i'rab rafa. Dhammah, waw, alif dan subutun nun. Yang kemudian ada nasab. Nasab memiliki 5 ciri, yakni fathah, kasroh, alif, ya dan hadfun nun. Kemudian itu kan untuk nasab ada i'rab nasab ada 5 ciri. Fathah, kasroh, alif, ya, hadfun nun. Yang kemudian untuk ciri khafad terdapat 3. Untuk khafad itu ada kasroh, fathah, dan iya. Kasroh, fathah, dan iya. Yang kemudian i'rab jazm, sukun, hadfun nun, dan hadfu harfil illah. Mungkin untuk jazm itu sendiri nanti ada pembahasannya pada i'rab untuk fi'il, maka di sini saya akan menyampaikan secara garis besar saja untuk dapat teman-teman pahami. Untuk contoh al-i'rab atau perubahan akhir kalimat, saya akan mengambil contoh lafaz muslimun. Muslimun ketika tidak memakai alif lam, dan ketika memakai alif lam maka menjadi al-muslimu. Di sini maka ketika kita mengetahui bahwa al-muslimu itu berada dalam posisi i'rab rafa, maka ciri utamanya adalah dhammah, muslimu. Muslimun juga bukan tanwin dhammah tapi rafa dengan dhammah. Kita melihat pada dhammahnya, bukan tanwin dhammahnya tapi dhammahnya. Contohnya untuk rafa, saya mengambil kalimat muslimun, musliman, muslimin. Nah, di sini untuk ciri rafa muslimun dengan dhammah, maka muslimun atau al-muslimu. Dengan waw muslimuna. Dengan alif muslimani. Dan untuk subutun nun itu untuk khususnya untuk fi'il. Di dalam At-Takatsur kan disebutkan kalla saufa ta'lamuna. Maka di sana ada kalimat fi'il ta'lamuna, akan mengetahui. Nah, maka di sini disebut sebagai subutun nun, ada nunnya. Jadi teman-teman, di sini ada contoh
Contoh lafaz zahaba al muslimu ilal masjidi. Seorang muslim telah berangkat ke masjid. Kemudian dengan ciri alif, tadi kan ada dhammah, waw, alif, thubutun nun. Maka contohnya dengan alif, zahaba al muslimani ilal masjidi. Dua orang muslim sudah pergi ke masjid. Kemudian ciri rofa dengan waw, zahaba al muslimuna ilal masjidi. Maka orang-orang muslim telah pergi ke masjid. Kemudian saya mengambil kalimat yadhabuna dalam fi'il mudhari. Al muslimuna, orang-orang muslim, yadhabuna ilal masjidi, yakni mereka pergi ke masjid. Maka di sini untuk ciri rofa dhammah, waw, atau mohon maaf harusnya dhammah, alif, waw, thubutun nun. Jadi alif dulu ya. Contohnya al muslimu, zahaba al muslimu ilal masjidi, maka dibaca dengan al muslimu. Al muslimani, itu ciri rofanya dengan alif harus muslimani, karena juga sama sebagai subjek atau fa'il. Kemudian al muslimuna, zahaba al muslimuna, orang-orang muslim, maka ciri rofanya adalah waw, muslimuna dengan waw. Nah, itu contohnya untuk isim. Ciri rofa untuk isim dhammah, alif, waw. Dan yang terakhir ada thubutun nun, tetapnya nun. Maka di sini thubutun nun itu khusus untuk fi'il mudhari. Contohnya al muslimuna, orang-orang muslim, yadhhabuna ilal masjidi, sedang pergi ke masjid. Maka di sini bukan al muslimunanya tapi yadhhabuna. Nah, seperti itu. Yadhhabuna. Di dalam Jurumiyah disebutkan bahwa yadhhabuna termasuk ke dalam af'al khamsah. Maka itu juga akan saya sampaikan setelah pembahasan al-i'rab. Itu contohnya untuk rofa, i'rab rofa dengan lafaz contoh al-muslimu menjadi subjek, al-muslimani, al-muslimuna, dan yadhhabuna. Itu contoh-contoh dari kalimat, untuk contoh kalimat untuk al-i'rab rofa. Jadi pertama itu i'rab rofa, dhammah contohnya zahaba al-muslimu ilal masjidi, alif, dengan kemudian ciri rofanya dengan alif, zahaba al-muslimani ilal masjidi. Yang kemudian dengan ciri rofa dengan waw, zahaba al-muslimuna ilal masjidi. Dan yang terakhir thubutun nun, tetapnya nun khusus untuk fi'il al-muslimuna yadhhabuna. Seperti itu. Karena nanti ada pembahasan ay yadhhabuna ketika dimasuki an jadi ay yadhhabu. Nah, pertama itu pembahasan mengenai rofa, i'rab rofa dengan cirinya adalah dhammah, alif, waw, dan thubutun nun. Oke, teman-teman, jelas untuk pertama al-i'rab rofa. Berikut dengan ciri utama, ciri penambah, dan contohnya. Dan kemudian kita berlanjut kepada al-i'rab nasab. Baik teman-teman, untuk contoh rofa yang tadi itu al-muslimu, muslimani, muslimuna itu berposisi sebagai subjek atau pelaku, atau dalam bahasa Arabnya fa'il. Dan kemudian ada yadhhabuna juga, itu fi'il ya, bukan isim tapi fi'il mudhari dengan thubutun nun, tetapnya nun. Baik, berlanjut pada al-i'rab nasab dengan 5 ciri. Ciri utamanya nasab adalah fathah, dan ciri yang lainnya adalah kasroh, alif, ya, dan hadfun nun. Tadi ada thubutun nun dalam rofa, maka di dalam nasab ada hadfun nun, membuang nun. Baik, kita mengambil contoh sama muslimun, maka di sini diubah menjadi musliman. Saya mengambil contoh kalimat musliman sebagai objek atau maf'ul bih. Yang tadi rofa sebagai fa'il atau pelaku, dan yang ini objek sebagai maf'ul bih atau objek. Maka wajib objek itu dibaca nasab. Yang tadi subjek wajib dibaca rofa, dan nasab wajib dibaca apa?
wajib, dan maf'ul bih, maf'ul bih atau objek wajib dibaca nasab. Saya akan mengambil kalimat yang sama, musliman. Maka di sini sebagai objek contohnya ra'aitu musliman yadhabu ilal masjidi, atau ra'aitu al muslima yadhabu ilal masjidi. Maka di sini yang menjadi titik contohnya adalah al muslima. Maka ra'aitu, ra'anya itu adalah predikat, tu-nya itu adalah menjadi fa'il. Ra'aitu, saya melihat seorang muslim. Maka di sini yang di titik contohnya adalah pada nasab, yakni al muslima atau musliman. Ra'aitu al muslima ilal mas yadhabu ilal masjidi. Saya melihat seorang muslim sedang berangkat atau pergi ke masjid. Maka dapat teman-teman pahami bahwa al muslima di sana sebagai objek atau maf'ul bih. Itu ciri utamanya fathah. Ra'aitu al muslima yadhabu ilal masjidi, atau ra'aitu musliman yadhabu ilal masjidi. Baik al muslima maupun musliman, maka ciri utama nasabnya adalah fathah. Bukan, sekali lagi, bukan tanwin fathahnya, tapi fathahnya. Itu ciri utama contoh al muslima pada i'rab nasab dengan ciri rofa'nya adalah fathah. Kemudian yang tadi ada setelah fathah itu ada kasroh. Nah, tadi kenapa kasroh itu masuk ke dalam ciri utama khofad? Maka itu ciri utamanya. Maka kasroh juga ada terdapat pada kalimat i'rab nasab. Ciri yang kedua yakni adalah kasroh. Contohnya ra'aitu al muslimati yadhabna ilal masjidi. Maka contohnya al muslimatinya ya, bukan kalimat yang lainnya, tapi al muslimati. Ra'aitu al muslimati yadhabna ilal masjidi, atau boleh ra'aitu muslimatin yadhabna ilal masjidi. Maka ciri i'rab nasab yang kedua adalah kasroh. Contohnya muslimatin atau al muslimati. Ra'aitu al muslimati yadhhabna ilal masjidi. Maka di sana tidak boleh dengan fathah lagi. Maka tidak boleh, tidak ada kalimat dari sananya jama' muannats salim. Contohnya nanti akan disampaikan pada secara pembahasan secara selanjutnya adalah setelah video i'rab. Ada disebut dengan jama' muannats salim. Ra'aitu al muslimati yadhhabna ilal masjidi. Jadi tidak ada kalimat ra'aitul muslimata. Jadi ditanya dari sananya tidak boleh alif dan ta sebagai ciri muannas itu jama' muannats salim itu tidak boleh dibaca dengan fathah, melainkan itu wajib dengan i'rab nasab kasroh, karena bagian dari i'rab nasab dengan ciri kasroh adalah jama' muannats salim. Nah, itu akan disampaikan pada video setelah i'rab. Yang tadi ya, ra'aitul muslima ilal yadhhabna ilal masjidi, ra'aitul muslimati yadhhabna ilal masjidi. Mohon maaf tadi ra'aitul muslima yadhhabu ilal masjidi, yang kemudian ada muslimati sebagai contohnya yang kedua dengan kasroh ra'aitul muslimati yadhhabna ilal masjidi. Itu dua ciri dari nasab, contohnya kasroh, fathah dan kasroh. Yang kemudian ada i'rabnya dengan iya. Jadi ciri i'rab nasab yang ketiga adalah iya. Nah, yang tadi kan untuk muslimani itu rofa, maka di sini muslimah ini. Maka contohnya adalah ra'aitul muslimaini tadhhabani ilal masjidi. Jadi yang kita lihat adalah muslimaininya. Tidak boleh ra'aitu, saya melihat al muslimani, dua orang muslim. Jadi tadi kan alif itu dengan rofa, ciri rofa ya. Maka ini ciri nasabnya iya. Tadi kan dua muslim juga sebagai subjek dalam i'rab rofa, ke contoh ke belakang. Maka ini i'rab nasab dua orang muslim, maka dibacanya ra'aitul muslimain. Nah, itu i'rab, ciri i'rab nasab yang ketiga ada ya, contohnya ra'aitul muslimaini. Itu ciri nasab dengan ya.
Kemudian ada ciri nasab dengan alif. Nah, oke teman-teman, di sini mungkin sudah saya sampaikan pada video tentang munada pada video-video sebelumnya pada al-asmaul husna. Contohnya di sini dengan alif, yakni ada contohnya al-asmaul khamsah, diantaranya adalah zu, za. Nah, ketika kita membaca al-asmaul husna, contohnya Dzul Jalali wal Ikram, maka itu dengan cirinya adalah dengan dhamma. Dengan waw, zu. Mohon maaf, sedikit saya koreksi pada kalimat ra'aitul muslimaini tadi. Ra'aitul muslimaini yadhhabani ilal masjidi. Ketika muslimataini, maka ra'aitul muslimataini tadhhabani ilal masjidi. Tadi ada sedikit kekeliruan, setelah al muslimaini harusnya yadhhabani, bukan tadhhabani. Barulah ketika al muslimataini maka tadhhabani. Untuk kemudian teman-teman, ciri nasab, i'rab nasab selanjutnya adalah alif. Perlu diingat, tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika ada satu ciri i'rab berada pada satu i'rab seperti tadi alif, maka alif juga terdapat di dalam i'rab nasab. Cuman hanya saja tergantung jenis kalimat isimnya. Contohnya Abu Bakrin, Abu Hurairah. Maka di sana ketika berposisi sebagai nasab, maka dibacanya Aba Bakrin. Contoh kalimatnya ya Aba Bakr, wahai Abu Bakar, itu kan. Atau Abu Hurairah ketika memakai ya munada, contohnya ya Aba Hurairah. Kemudian untuk contoh selanjutnya pada alif tersebut ada misalkan bapaknya siapa namanya. Misalkan, mohon maaf, di sini ada Abu Zaidin, bapaknya Zaid. Maka ketika kita mengatakan saya melihat Bapak Zaid pergi ke masjid, maka kita membuat kalimatnya ra'aitu Aba Zaidin yadhhabu ilal masjidi. Maka di sana yang tadinya Abu Zaidin rafa, maka diubah menjadi Aba Zaidin dengan cirinya adalah alif. Ra'aitu Aba Zaidin yadhhabu ilal masjidi. Maka tidak boleh dibaca ra'aitu, saya melihat Abu Zaidin, maka tidak berlaku lagi menjadi rafa, maka harus diubah menjadi nasab, i'rab nasab dengan ciri nasab adalah alif. Ra'aitu Aba Zaidin yadhhabu ilal masjidi. Saya melihat bapaknya Zaid sedang pergi ke masjid. Itu ciri nasab yang ketiga. Yang keempat adalah alif. Dan yang terakhir adalah hadfun nun. Maka yang tadi pada dalam i'rab rafa ada disebut thubutun nun, tetapnya nun, maka di sini ada hadfun nun. Nah, seperti itu. Hadfun nun itu yang tadi kan. Ya, kalau yang tadi kan al muslimuna yadhhabuna ilal masjidi, itu kan yadhhabuna thubutun nun. Jadi sedang pergi. Thubutun itu dalam keadaan rafa, adanya nun. Nah, maka kita beralih ke dalam nasab, maka yadhhabuna itu hanya contohnya saja. Yadhhabuna ketika rafa yadhhabuna ditetapkan nunnya dalam fi'il mudhari, dalam kata kerja. Maka kata kerja yadhhabuna ketika berposisi sebagai i'rab nasab, berposisi di dalam i'rab nasab, maka nunnya itu dibuang, maka disebutlah hadfun nun. Yadhhabuna menjadi contohnya ayyadhhabu. Untuk contoh hadfun nun pada kalimat kerja kata fi'il mudhari, yakni contohnya seorang bapak memerintah anak-anaknya untuk pergi ke masjid. Tadi kan yadhhabuna itu ada thubutun nun, ada rafa dengan ciri thubutun nun, adanya nun, harus wajib ada nun. Maka ketika dimasuki an, ayyadhhabu. Contohnya amaro al abu auladahu ayyadhhabu ilal masjidi.
Seorang bapak memerintahkan anak-anaknya untuk pergi ke masjid. Maka di sana ada kalimat ayyadhabu ilal masjidi. Maka ini yang dinamakan dengan ciri i'rab nasab hadfun nun. Yang tadinya yadhabuna rofa, ketika an ayyadhabu maka hadfun nun, nunnya dibuang. Oke, demikian untuk i'rab nasab ada 5 ciri. Ingatkan kembali, yang pertama ciri utamanya adalah fathah, dan ciri yang lainnya adalah yang kedua ada kasroh, ada alif, ada ya, ada hadfun nun. Jadi mengingat lagi, ada fathah, ada kasroh, ada alif, ada al-ya, ada hadfun nun. Jadi ada 5 ciri untuk i'rab nasab, i'rab dalam nasab. Untuk kemudian yang ketiga adalah al-i'rab khafad. yakni ada 3 ciri dalam al-i'rab khafad. Yang pertama, ciri utamanya adalah kasroh, dan ciri selanjutnya adalah fathah dan ya, huruf ya, al-ya. Nah, maka di sini masih mengambil kalimat isim, contohnya muslimin. Tadi muslimun rofa, musliman nasab, kemudian muslimin dalam ciri i'rab khafad. Nah, di sini baik untuk contohnya tadi kan muslimun, musliman. Kemudian ada muslimin, muslimin dalam keadaan i'rab khafad. Maka saya mengambil contohnya di sini solihin, orang yang solih. Contohnya adalah azhabu ilal masjidi, saya berangkat ke masjid ma'as solihi, beserta orang yang solih. Itu kan ciri utamanya adalah kasroh dalam i'rab khafad. Solihin ketika tidak memakai alif lam, dan ketika memakai alif lam as-solihi. Azhabu ilal masjidi ma'as solihi, saya pergi ke masjid beserta orang yang solih. Kemudian untuk fathah, ciri i'rab yang kedua adalah fathah, al-fathatu. Di sana khusus untuk isim yang sama sekali tidak boleh menerima tanwin. Contohnya lafaz nama Ahmadu. Nah, Ahmadu itu tidak boleh Ahmadun, tidak boleh Ahmad, dan tidak boleh Ahmadin. Yang ada adalah tidak menerima tanwin. Beda dengan Muhammadun, ketika kita kenal kalimat isim Muhammadun, maka itu memakai tanwin, Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan. Maka ketika Ahmadu dalam bersolawat kita memakai nama kalimat lainnya, Muhammad adalah Ahmad, panggilan Ahmad ya. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Nah, contohnya ya. Ini kan biasanya misalkan kita membuat contoh kalimat dalam bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Nah, maka berbeda dalam satu lantunan sholawat, Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Tidak boleh ala Ahmadin. Mengapa? Dikarenakan itu salah satu bentuk contoh isim yang tidak boleh menerima tanwin, tidak boleh memakai tanwin. Contohnya itu Ahmadu sendiri, Ahmadu, Ahmada. Maka ketika rofa'nya Ja'a Ahmadu, telah datang Ahmadu. Ro'aitu Ahmada, saya telah melihat Ahmad. Nah, maka di sini untuk jarnya atau khafadnya azhabu ilal masjidi, itu kan tadi contoh Ahmad dalam hal bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nama lain Nabi Muhammad Ahmad yang senantiasa dilantunkan dalam bersolawat. Nah, di sini saya mencontohkan nama seseorang yang bernama Ahmad. Nah, azhabu ilal masjidi ma'a Ahmada. Nah, kalau misalkan kita pada umumnya, misalkan saya berangkat ke masjid bersama Kang Muhammad. Bukan di sana bukan Nabi, tapi ini contohnya saja. Adhabu ilal masjidi ma'a Muhammadin.
Tadi kan ma'a sholihin, ma'a Muhammadin. Saya berangkat ke masjid dengan seseorang yang bernama Muhammad. Maka beda lagi dengan Ahmad. Adhabu ilal masjidi, saya berangkat ke masjid ma'a Ahmada. Tidak boleh ma'a Ahmadin. Apalagi ma'a Ahmadi. Nah, maka ma'a Ahmada. Itu salah satu ciri i'rab khafad, dengan cirinya adalah fathah. Nah, ciri dengan fathah pada i'rab khafad itu khusus untuk isim yang tidak boleh menerima tanwin. Contohnya lain-lainnya adalah Fatimatu. Maka Fatimatu ketika rofa, Fatimata ketika nasab, Fatimata juga ketika khafad. Contohnya Abu Hurairota. Nah, tidak boleh Abu Hurairotin. Jadi Abu Hurairota. Nah, untuk pembahasan isim ghair munsharif sendiri ada pembahasan secara khusus seperti tadi kalimat Ahmadu, mengapa tidak bisa menerima tanwin, karena itu masuk ke dalam wazan af'alu. Jadi mirip-mirip fi'il padahal bukan fi'il tapi nama seseorang yang menggunakan kalimat fi'il. Contohnya untuk yang lainnya apalagi Yaquba. Nah, kan Nabi Yakub itu Yaqubu, Yaquba, Yaquba, tidak boleh Yaqubun. Nah, Yaquba. Apalagi ada Yazid, biasanya Yazid itu menjadi nama seseorang. Yazidu, tidak boleh Yazidun, Yazidan, Yazidin, tapi harus Yazidu, Yazida, karena itu mirip fi'il. Itu pembahasan secara khusus pada isim ghair munsharif yang tidak menerima tanwin dengan ciri khafadnya fathah, fathah, dan tidak boleh dipakai tanwin fathah, itu khusus memakai fathah, tidak boleh tanwin fathah. Seperti itu. Mohon maaf itu sedikit penjelasan yang agak ribet dan panjang karena memang isim ghair munsharif itu khusus ada pembahasannya tersendiri. Seperti itu. Kemudian ada untuk ciri i'rab khafad selanjutnya, tadi kan ada fathah, mohon maaf, ada kasroh dengan ciri utama i'rab khafadnya, kemudian ada fathah, dan yang ketiga adalah ya. Untuk ya kita mengambil contoh yang sama. Tadi kan pada i'rab nasab ada contoh muslimina menjadi objek atau maf'ul bih, ra'aitul muslimina, saya melihat orang-orang muslim. Nah, selanjutnya juga sama dengan ciri yang sama adalah ya. Contohnya menjadi mudhof ilaih pada kalimat ma'asyiral muslimin. Kita senantiasa mendengar Bilal mengantar khotib untuk khutbah pada Jumat, yakni ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Al muslimina wal mu'minina itu menjadi mudhof ilaih kedua-duanya dari hubungan mudhof ilaih yang disebut dengan idhofat. Nah, itu cirinya adalah dengan ya. Jadi ciri ya juga terdapat pada i'rab khafad selain pada i'rab nasab. Oke teman-teman, seperti itu untuk ciri i'rab khafad. Kemudian kita berlanjut pada ciri i'rab jazm. Perlu diingat bahwa i'rab rofa, nasab, dan khafad itu diperuntukkan untuk isim, dan isim dilarang menerima i'rab jazm. Kemudian juga untuk selanjutnya jazm ini untuk fi'il. Jadi untuk fi'il i'rab rofa, nasab, dan jazm hanya khusus untuk fi'il. Jadi masing-masing punya 3 bagian. Untuk isim rofa, nasab, dan khafad. Untuk fi'il rofa, nasab, dan jazm. Baik, untuk i'rab jazm sebagai i'rab terakhir dalam pembagian i'rab ini dikhususkan hanya untuk fi'il atau kata kerja. Lebih khususnya lagi adalah kata kerja fi'il mudhari. Nanti pembahasan mengenai rincinya, mengenai fi'il akan dibahas pada video-video selanjutnya. Baik, di sini ada i'rab jazm, itu ada 3 cirinya, yaitu ada sukun sebagai ciri utama, kemudian ciri yang kedua adalah hadfun nun, membuang nun, sama seperti tadi ciri nasab, salah satunya adalah hadfun nun, membuang nun. Dan ada yang terakhir hadfu harfil ilah, membuang haraf ilat. Membuang haraf ilat berarti terbagi ke dalam 3 bagian, nanti dalam pembahasan shorf ada huruf alif, waw, dan ya.
itu dalam pembahasan ilmu sharf ada yang disebut dengan huruf ilat, yang disebut sebagai huruf penyakit yang harus dibuang, tidak boleh disimpan saja, seperti itu kurang lebih secara bahasanya. Contohnya tadi kan ketika fi'il mudhari, contohnya tadi yadhhabu, maka itu dalam keadaan rofa, ayyadhhaba dalam keadaan nasab, dan contohnya di sini ada lam, amil jazim, amil yang menjazmkan, lam yadhhab. Kemudian ada hadfun nun. Untuk hadfun nun ini dalam fi'il mudhari ada, dalam i'roban itu disebutnya bagian dari i'roban yang dibahas pada di i'roban di sini ada fi'il mudhari yang termasuk dalam al-af'alul khamsah, fi'il yang 5. Contohnya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Sini untuk hadfun nun tersendiri sama seperti nasab tadi, di ciri nasab ada membuang nun. Terdapat pada al-af'alul khamsah pada fi'il mudhari tersebut. Seperti tadi kan yadhhabani, tadhhabani, yadhhabuna, tadhhabuna, tadhhabina. Maka ketika memakai amil jazim, amil yang menjazmkan, maka menjadi lam yadhhaba, lam tadhhaba, lam yadhhabu, lam tadhhabu, lam tadhhabi. Nah, seperti itu hadfun nun. Baik teman-teman, untuk menyesuaikan identifikasi contoh yang memakai sukun dan yang dibuang nun, seperti kalimat ketika dalam keadaan rofa yadhhabu, maka tasrifannya yadhhabu, yadhhabani, yadhhabuna, tadhhabu, tadhhabani, yadhhabna, tadhhabu, tadhhabani, tadhhabuna, tadhhabina, tadhhabani, tadhhabna, adhhabu, nadhhabu. Maka ketika dimasuki amil jazim, amil atau sebuah huruf yang menjazmkan, maka lam yadhhab, lam yadhhaba, lam yadhhabu, lam tadhhab, lam tadhhaba, lam yadhhabna, lam tadhhab, lam tadhhaba, lam tadhhabu, lam tadhhabi, lam tadhhaba, lam tadhhabna, lam adhhab, lam nadhhab. Maka di sana untuk kalimat yadhhabu dimasuki lam, kita dapat mengidentifikasi ada sukun di sana, lam yadhhab, lam adhhab, ada lan nadhhab. Dan ketika hadfun nun ada yang tadinya yadhhabani menjadi lam yadhhaba, yang tadinya yadhhabuna menjadi lam yadhhabu. Itu hadfun nun dengan membuang nun. Itu salah satu contoh i'rab jazm, sukun dan hadfun nun pada fi'il mudhari. Jadi hanya berlaku untuk fi'il mudhari saja. Kita ambil contohnya adalah alam nasroh. Nah, di sana kan syaraha yashrahu, nasrohu, kami membukakan. Maka ketika dimasuki nasrohu rofa, dimasuki amil jazim atau huruf yang menjazmkan, menjadi alam nasroh, lam nasroh gitu kan, alam nasroh, jadi memakai sukun. Itu salah satu contoh-contoh fi'il mudhari yang sahih akhir, yang diingat lagi bahwa sahih akhir itu tidak dikenai alif, waw atau ya. Kemudian untuk ciri i'rab jazm selanjutnya yang terakhir adalah hadfu harfin illah, membuang huruf ilat. Huruf ilat tadi ada 3, alif, waw, ya. Contohnya saya akan mengambil contoh yang huruf ilatnya adalah ya. Maka ya beki menangis. Nah, di sana ada huruf ujungnya adalah ya. Huruf ilatnya ya. Maka ketika rofa, maka huruf ilatnya tetap dibaca. Contohnya ya beki, ya bekiyani, ya bakuna, tabaki, tabakiyani, ya bekina. Tabaki, tabakiyani, tabakuna, tabakina, tabakiyani, tabakina. Abaki, nabaki. Maka ketika kita menjazmkan atau menjadikan i'rab jazm yang tadinya rofa, tadi kan rofa, maka dibuanglah huruf ilat menjadi yang tadi ya beki, maka huruf ilatnya dibuang, lam ya beki. Jadi ada beberapa tempat ada lam yabki, ada lam abki, ada lan nabki.
selebihnya ada hadfun nun. Maka kita ambil contoh dimasuki amil jazim atau yang menjazmkan lam yabki. Kan jadi pendek tadi yabki panjang ada ianya. Maka ini ianya dibuang ya hurufnya itu ya ilat. Lam yabki. Lam yabkiyani lam yabak mohon maaf. Lam yabki. Lam yabakiya, lam yabaku, lam tabaki. Nah, lam tabakiya, lam yabakina, lam tabaki, lam tabakiya, lam tabaku, lam tabaki, lam tabakiya, lam tabakina, lam abaki, lam nabki. Nah, ketika ki-nya itu dipendekkan berarti kan ada huruf ilat yang dibuang. Adapun teman-teman ketika tadi ada lam yadhhabna, itu kan yadhhabna. Nah, di sana tetap dibaca yadhhabna karena nun di sana sebagai nun ciri jama muannas, nun niswah. Nanti akan juga dibahas pada ilmu sharh. Nah, untuk selebihnya maka ada yang tadi dibuang haraf ilat lam yabki, yang tadinya yabki tetap maka harf ilat lam yabki. Oke, untuk sukun contohnya tadi lam yadhhab, untuk hadfun nun lam yadhhaba, lam tadhhaba, lam yadhhabu, lam tadhhabu, lam tadhhabi. Ada hadfu harfi ilah lam yabki, lam tabki, lam abki, lam nabki. Nah, seperti itu contohnya teman-teman ya. Demikian untuk pembahasan al-i'rab beserta pembagian ciri dan contoh-contohnya. Demikian teman-teman pembahasan mengenai al-i'rab pada channel YouTube Gum Sharing Gramatika. Selanjutnya teman-teman agar senantiasa membuka wawasan mengenai al-i'rab tidak hanya pada channel ini namun pada referensi yang lain sehingga dapat dipahami dengan detail, mudah dan rinci. Untuk kemudian teman-teman kedepannya kita senantiasa sharing mengenai pembahasan al-i'rab secara praktik langsung dalam Al-Quran, salah satu surat seperti Al-Fatihah. Dan semoga teman-teman senantiasa mengikuti channel YouTube kami, Gum Sharing Gramatika. Jangan lupa follow IG dan TikTok dengan nama channel yang sama. Semoga yang belum subscribe menjadi subscriber pada channel kami. Like, share, and comment agar kita senantiasa berdiskusi mengenai bahasa Arab, terutama teman-teman yang sudah dapat memahami bahasa Arab seutuhnya. Monggo senantiasa komen di kolom komentar yang tersedia. Demikian, semoga teman-teman semua sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.